Amnesianya Gojin benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Shina. Bahkan bukan hanya mengaku sebagai tunangannya, Shina juga memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang balas dendam. Namun balas dendam ini malah membuat penonton tertawa karena banyak sekali adegan dan sandiwara-sandiwara konyol yang dilakukan Shina demi membuat Gojin percaya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 3 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Setelah mengakui bahwa Shina adalah tunangan dari Gojin, mereka semua mendatangi Gojin yang baru saja terbangun. Dan sesuai harapan Shina, semua berjalan dengan lancar karena Gojin tidak mengingat apapun dan Shina benar-benar menjadi tunangan Gojin tanpa sangkalan sedikit pun darinya. Dokter yang melihat bahwa ingatan Gojin belum juga pulih hanya bisa mengatakan semua akan baik-baik saja. Karena biasanya amnesia akibat trauma tersebut hanya berlangsung sementara saja. Nah, tapi setidaknya ada hal positif dari amnesianya Gojin ini, yakni sifat dirinya yang jauh berubah. Apalagi kini ia mampu mengatakan kata terima kasih yang sama sekali mustahil Gojin katakan sebelum amnesia. Dan perubahan sikap ini membuat Shina terharu, tapi tetap saja Shina tidak boleh terlena dan harus tetap mengambil kesempatan tersebut sebagai balas dendam. Dan temannya pun mendukung keputusan yang terdengar jahat tersebut, bahkan memberikannya cincin agar sandiwara Shina semakin meyakinkan. Lalu di sisi lain, Baek Suyong sang mantan yang sedang berada di rumah sakit mendengar gosip para dokter yang mengatakan bahwa orang terkenal Gojin sedang dirawat di rumah sakit tersebut akibat kecelakaan. Suyong yang khawatir langsung mendatangi Gojin, tapi sayang Gojin malah tidak mengenalnya. Dan hal ini malah dianggap Suyong bahwa Gojin mengatakan itu karena sangat membencinya. Dengan statusnya sebagai tunangan sekarang, Shina memanfaatkan momen ini dengan berbuat baik merawat Gojin sepenuh hati. Bahkan dokter dan para perawat yang melihatnya sampai merasa kalau mereka pasangan romantis dan serasi. Tapi di balik kebaikan ini ternyata semuanya adalah jebakan untuk Gojin. Seperti misalnya minuman yang dibuatkan untuk Gojin ternyata Shina ambil dari air kloset. Lalu Shina juga sengaja memanfaatkan amnesianya Gojin dengan memberikan banyak makanan bawang-bawangan karena Gojin lupa kalau sebenarnya ia tidak menyukai bawang. Di sisi lain, wakil Seo Segi baru saja kembali ke Korea dan tiba di kantornya. Saat ia mengecek ponselnya yang tertinggal, ternyata banyak sekali telepon masuk. Dan ternyata pula itu dari kepolisian. Segi pun menelpon balik dan mendapatkan informasi bahwa Gojin mendapat kecelakaan yang membuatnya langsung bergegas menjenguk Gojin. Nah, informasi ini juga diketahui oleh ibu cleaning service yang menguping pembicaraannya dan dia menyebarkan informasi tersebut yang membuat seluruh kantor kini menjadi terkejut. Shina membantu Gojin mengingat jati dirinya dan Gojin malah menanyakan bagaimana dia dan Shina bisa bertemu sampai mereka menjalin kasih, seakan masih tidak mempercayai apalagi hubungan mereka dahulu adalah bos dan sekretaris. Dan ketidakpercayaan ini melukai hati Shina yang membuatnya menjalankan rencana selanjutnya, yakni memanipulasi cerita dan berakting. Shina menceritakan bahwa mereka saling mencintai dan berkomitmen untuk merahasiakan hubungan tersebut agar tidak diketahui oleh orang-orang kantor. Shina juga mengatakan kalau dulu Gojin adalah orang yang super duper jahat yang selalu menyiksa para sekretarisnya termasuk dirinya. Tapi anehnya saat itu tiba-tiba Gojin mengatakan cinta padanya, lalu melamarnya dan bahkan saat Shina menolak, Gojin sampai mengancam akan bunuh diri. Gojin yang mendengar cerita halu tersebut hanya bisa tercengang, apalagi Shina memberikan bukti foto kedekatannya dengan Gojin dulu, yang padahal foto tersebut hasil rekayasa. Lalu di tengah sandiwara, dokter dan detektif datang, dan Shina mengambil kesempatan tersebut dengan bersandiwara menjelaskan kronologi malam kejadian kecelakaan, di mana dia bukan pelaku utamanya, karena saat itu dia memang sedang marah kepada Gojin karena diselingkuhi dengan wanita lain. Tapi karena cintanya tulus, tak mungkin Shina sampai rela melukai Gojin. Dokter dan detektif yang mendengar itu pun sampai tak bisa berkata apa-apa mendengar cerita palsu dari Shina tersebut. Masalah selanjutnya datang, yakni wakil Seo Seki tiba menjenguk Gojin yang sudah lupa ingatan. Seki yang tak mempercayainya pun langsung mendatangi dokter, dan dokter mengiyakan lupa ingatan Gojin tersebut. Dokter juga meminta Seki untuk membimbing Gojin mengingat dengan memberikan barang atau melakukan hal-hal yang dapat mengingatkan Gojin dengan jati dirinya. Lalu suasana semakin menegangkan ketika dokter mengatakan kalau Shina adalah walinya sebagai tunangan Gojin, yang membuat Seki sangat terkejut.
Seki pun mengajak Shina berbicara empat mata untuk mengkonfirmasi status hubungan itu. Dan Shina tetap mengatakan kebohongannya, yang membuat Seki percaya tidak percaya harus mempercayainya. Apalagi sebelum dirinya keluar negeri, Gojin sempat mengatakan akan berlibur bersama pacarnya, yang Seki yakini sekarang pacarnya yang dimaksud adalah Shina. Kemudian Seki pun kembali ke kantornya yang sudah menunggu banyak wartawan. Namun Seki masih merahasiakan semuanya, terutama kondisi amnesia kakak angkatnya tersebut, termasuk merahasiakannya kepada para karyawannya. Nah, di sini kita jadi tahu siapa mata-mata dan pengkhianat perusahaan pesaing yang ada di tubuh Ghost Top Education. Yakni dia adalah Ma Anjung yang diam-diam memberikan semua informasi yang terjadi kepada Gojin kepada Park Hyang-tae. Baek Soo-young kembali menemui Gojin untuk memastikan kembali perasaan Gojin. Tapi tetap saja Gojin tidak mengenalnya, yang membuat Soo-young patah hati, mengira Gojin sebegitu bencinya kepadanya. Sampai akhirnya Gojin menjelaskan keadaan dirinya yang lupa ingatan. Tapi Soo-young tetap saja tidak mempercayainya. Dan ketika ia pergi, Soo-young langsung menyuruh seseorang untuk mencari tahu kondisi Gojin yang sebenarnya. Lalu setelah Soo-young, pengacara Byun-ho mendatangi Gojin atas perintah dari wakil Seo Seki. Nah, Byun-ho ini adalah salah satu orang terdekat Gojin, di mana Gojin selalu menceritakan keluh kesahnya kepada Byun-ho. Dan oleh karena itu, dia sangat-sangat tidak percaya ketika Gojin memperkenalkan Shina sebagai tunangannya. Dia menduga Shina hanya berpura-pura dan memanfaatkan keadaan. Apalagi Gojin pernah curhat kepadanya bahwa dulu ada juga sekretarisnya yang mengaku-ngaku sebagai tunangannya. Jadi pasti Shina juga demikian, bukan? Byun-ho pun langsung mendesak Shina mengakui kebohongannya. Tapi untunglah Seki datang tepat waktu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Shina adalah tunangannya Gojin. Shina pun berterima kasih kepada Seki dan menanyakan apakah Seki juga tidak mempercayainya seperti yang lain. Dan Seki menjawab tidak penting untuknya percaya atau tidak percaya, karena baginya yang penting ialah wanita tersebut baik dan perhatian kepada kakak angkatnya. Kemudian scene berpindah ke orang misterius yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Gojin, dan pria itu langsung mengacungkan sesuatu seperti akan mencelakai Gojin. Nah, Gojin sendiri ketika melihat pria itu jadi sedikit ingat sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Mungkinkah pria itu adalah dalang di balik semuanya? Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.